Orang Indonesia tuh punya kebiasaan kalau tidur miring itu meluk guling. Pada saat meluk guling, habis itu dia peluk gulingnya, kemudian leher dan badannya meringkuk. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi, bukan tidak boleh tidur miring. Tidur miring itu boleh, tapi jangan pakai meringkuk. Nah, kalau tidur telentang biasanya sih aman. Tapi memang tidur telentang itu supaya kasurnya nggak ambles, rekomendasinya saat nyeri pinggang yang mekanik ini kalau mau dipijat sebenarnya boleh. Tapi nyeri pinggang yang non mekanik sebaiknya tidak dipijat. Dan kalau dipijat jangan dikeretek ya. Gitu. Jadi dipijat boleh, dikeretek jangan. Kalau sobat sehat RSCM misalnya merasakan tidak nyaman, bisa dilakukan stretching dan bisa juga kalau boleh, misalnya di tempat kerjanya bisa ya, itu bisa rebahan atau malah beberapa tempat kerja tuh punya semacam pull up bar untuk gelantungan. Nah, gelantungan 30 detik saja itu dapat melakukan stretching pada bantalan dan otot pinggang secara adekuat sehingga biasanya pinggangnya menjadi tidak pegal. Itu stretching yang paling bagus. Selamat pagi, halo Sobat Sehat RSCM, selamat datang kembali di podcast Kesehatan RSCM. Tempat kita membahas banyak sekali masalah kesehatan beserta dengan solusinya. Bersama saya, Lia Winahyu, hari ini kita akan sama-sama membahas keluhan nih yang sangat sering sekali dirasakan dan dialami oleh masyarakat, yaitu nyeri punggung bawah. Banyak sekali yang langsung menyebutnya dengan saraf kejepit. Namun apakah kedua hal ini sama? Dan bagaimana pencegahannya? Bagaimana pengobatannya? Hari ini telah hadir bersama-sama dengan kita Dr. Andra Hendrianto, spesialis ortopedi, subspesialis ortopedi tulang belakang. Selamat datang dan selamat pagi Dr. Andra. Selamat pagi Sobat Sehat RSCM. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak dokter atas kesempatan dan waktunya untuk hari ini kita sama-sama berbincang dengan Sobat Sehat RSCM. Ya dokter Andra, terkait dengan nyeri punggung bawah ini dokter, banyak sekali yang menggadang-gadang penyebabnya itu adalah gaya hidup sedentari. Nah, sedentari itu seperti kebiasaan kita saat duduk, postur tubuh kita saat bekerja, bahkan ada yang bilang karena obesitas nih dok. Jadi sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan nyeri punggung bawah ini? Baik, jadi nyeri punggung bawah atau nyeri pinggang ini adalah suatu nyeri yang dirasakan oleh seseorang di bagian belakang, di bawah iga paling bawah dan di atas panggul. Jadi kalau kita bicara nyeri punggung bawah, ada yang merasakan agak atas sedikit, ada yang merasakan agak bawah sedikit, ada yang merasa agak lebih ke kiri, ada yang merasa lebih ke kanan. Selama lokasinya di bawah iga paling bawah dan di atas panggul, maka itu kita sebut nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah, baik. Nah dokter, apa penyebabnya nih dok? Penyebab nyeri punggung bawah atau nyeri pinggang itu sebenarnya banyak, tapi secara umum kita kategorikan menjadi 4. Yang paling sering atau yang paling umum adalah nyeri pinggang mekanikal atau mechanical back pain. Nah, nyeri pinggang mekanikal ini atau nyeri pinggang mekanik ini karakteristik paling khasnya adalah sakit pinggang ketika pindah posisi atau ketika bergerak. Jadi misalnya pindah dari posisi duduk ke posisi berdiri atau pindah dari posisi tidur ke posisi duduk. Jadi keluhan itu sangat dipengaruhi oleh posisi. Bisa juga karena misalnya duduk dalam satu posisi dalam waktu lama. Itu juga bisa menyebabkan nyeri punggung bawah yang sifatnya mekanikal. Dan nyeri punggung mekanikal ini penyebabnya adalah komponen tulang belakang yang bergerak. Contoh misalnya sobek pada bantalan, atau misalnya cedera otot, atau misalnya ada tulang yang bergeser. Itu adalah nyeri pinggang yang disebabkan oleh mekanikal. Penyebab lain yang agak jarang namun penting diketahui juga adalah pada saat seseorang mengalami nyeri punggung bawah atau nyeri pinggang pada saat istirahat. Jadi tidak dipengaruhi posisi. Nah, untuk kasus yang seperti ini, nyeri pinggangnya biasanya penyebabnya lebih serius. Jadi kalau misalnya Sobat Sehat RSCM misalnya merasakan nyeri punggung bawah dan dirasakan pada saat bergerak, biasanya penyebabnya memang karena nyeri pinggang mekanik. Dan ini sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Tapi kalau misalnya Sobat Sehat RSCM merasakan nyeri pinggang tidak saat bergerak pada saat istirahat atau bahkan mengganggu pada saat tidur malam hari, nah ini merupakan sesuatu yang serius dan kita perlu lakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Oh gitu. Baik dok, berarti apakah benar nih dok yang disebutkan oleh masyarakat nyeri punggung dengan saraf kejepit? Apakah
masyarakat yang mengalami nyeri punggung itu pasti saraf kejepit, Dok? Oh, tentu saja tidak. Jadi kalau kita bicara mengenai nyeri punggung bawah dan saraf terjepit, memang dua hal ini saling berkaitan, tapi tidak selalu. Nyeri punggung bawah gejalanya sakit pinggang. Sementara saraf terjepit gejalanya tidak selalu sakit pinggang. Memang betul bisa berkaitan, tapi saraf terjepit itu gejalanya adalah justru nyeri bukan di pinggang. Gejalanya adalah nyeri yang menjalar sampai ke bokong, sampai ke paha, sampai ke betis, bahkan ke ujung kaki. Seringkali disertai dengan gejala seperti nyeri, kebas, kesemutan, ada pasien yang merasa kram, dan pada kasus yang berat, biasanya pada orang tua, itu hanya dapat berjalan beberapa ratus meter atau beberapa puluh meter, sampai pasien itu tidak dapat kuat jalan lagi karena kakinya menjadi lemah. Gitu. Jadi bedanya saraf terjepit adalah lokasinya, gejalanya, dan frekuensinya, seperti itu. Oke, berarti tadi ada dokter sebutkan gejalanya khas ya, Dok ya. Gejalanya. Berarti berbeda dengan nyeri otot pada umumnya, seperti Beda. itu, beda. Dan kira-kira, Dok, siapa yang beresiko untuk mengalami saraf kejepit ini, Dok? Sebenarnya saraf terjepit ini tidak hanya yang usianya tua ya. Jadi banyak yang beranggapan bahwa saraf terjepit hanya bisa mengenai pasien atau kelompok yang usianya sudah tua. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi nyeri pinggang mekanikal, kalau misalnya penyebabnya adalah bantalan yang sobek, itu justru lebih banyak mengenai pada kelompok-kelompok yang dewasa muda, yang aktif olahraga, yang kerjanya berat, yang pada saat bekerja postur tidak bagus, yang banyak mengangkat barang, yang aktif justru. Sementara untuk yang saraf terjepit populasi lainnya itu justru kena pada orang tua yang biasanya sudah mengalami perubahan pada tulangnya akibat penuaan. Jadi bantalannya sudah menipis, kemudian sendinya sudah ada pengapuran, ada tonjolan tulang yang menjepit saraf, kemudian ada penebalan pada ligamen. Nah, kondisi-kondisi ini menyebabkan penjepitan saraf pada yang populasi sudah tua. Jadi bedanya adalah kalau yang muda ini biasanya populasi yang aktif, bisa aktif, atau yang memang posturnya tidak baik pada saat bekerja, atau sedangkan yang tua justru sebenarnya lebih sering mengenai yang sudah mengalami penuaan, seperti itu. Ini menarik nih, Dok. Kalau pada usia produktif yang lebih muda, tadi dokter sampaikan terkait dengan anak muda ini sangat aktif dan olahraga ya, Dok, tadi ya? Nah, olahraga apa sih, Dok, yang paling sering kalau di pasiennya dokter nih, yang paling sering pasiennya dokter mengalami saraf kejepit itu biasanya dia melakukan olahraga apa? Berbagai macam sebenarnya, tapi olahraga itu kan ada pemanasan, ada postur, ada pendinginan. Nah, yang paling sering menyebabkan cedera itu adalah kalau misalnya orang tersebut kurang pemanasan. Pada saat kita melakukan pemanasan, otot kita akan memendek, tendon kita atau urat kita akan memanjang sehingga lebih lentur. Jadi ototnya lebih siap, kemudian uratnya lebih lentur sehingga kita tidak mudah cedera. Kalau pemanasan ini di skip, maka ototnya belum ready, uratnya juga belum siap, itu mudah cedera. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada beberapa olahraga yang memang membutuhkan postur yang sangat baik untuk bisa melakukan gerakan tersebut. Contohnya adalah kelompok usia muda yang sering fitness di gym. Ada satu gerakan bernama deadlift, di mana gerakan tersebut adalah mengangkat barbel dari bawah dengan posisi menunduk. Sebenarnya olahraga ini sangat baik untuk meningkat atau menguatkan otot-otot sekitar pinggang. Namun, jika dilakukan dengan postur yang tidak benar atau mengangkat beban lebih berat daripada seharusnya, justru gerakan ini dapat menyebabkan cedera. Dan gerakan ini adalah salah satu yang paling rentan untuk menyebabkan tadi bantalan menjadi sobek dan terjadi saraf terjepit. Jadi, pesan saya untuk melakukan olahraga, kita harus melakukan pemanasan dan melakukan olahraga tersebut dengan postur dan form yang benar untuk mencegah terjadi cedera. Dan hal itu, Dok, terjadinya itu secara langsung atau membutuhkan beberapa waktu? Kadang mungkin kan orang ada yang merasakan gejalanya, saat olahraga saat ini masih pegel-pegel biasa nih. Terus besok lagi dia nge-gym atau berolahraga lagi, mulai rasa sakit lagi, sampai akhirnya mungkin dia sampai yang tadi dokter sampaikan di awal, ada yang sampai tidak bisa berjalan, seperti itu, dokter. Itu proses terjadinya itu berarti tidak secara langsung atau memang ada yang secara langsung juga, Dok? Jadi memang ada dua ya, prosesnya atau perjalanan penyakitnya itu ada dua. Ada pasien yang melakukan kegiatan tertentu kemudian langsung merasakan sakitnya berat sampai sulit untuk berjalan atau sulit untuk bangun. Ini yang prosesnya akut. Tapi sebagian besar sebenarnya tidak seperti ini. Sebagian besar pasien itu justru merasakan
bekerja terlalu banyak, duduk terlalu lama, terlalu banyak melakukan aktivitas rutin sehari-hari, kok lama-lama sakit pinggang ya. Dan sakit pinggangnya tuh awalnya masih bisa ditolerir, namun lama-kelamaan menjadi sangat mengganggu. Justru yang kedua ini, yang kronik ini yang lebih banyak gitu. Dan saat yang paling tepat untuk melakukan pemeriksaan ke dokter adalah? Jadi kita harus mengenal tanda bahayanya sakit pinggang. Jadi tanda bahayanya adalah bila pertama pasiennya ini berusia lebih dari 50 tahun. Sakit pinggang pada usia lebih dari 50 tahun kemungkinan penyebab seriusnya lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika nyeri pinggang disertai dengan gejala saraf terjepit tadi. Jadi selain ada sakit pinggang, ada nyeri sampai kaki, disertai kebas, kesemutan, gangguan berjalan, itu harus diperiksa. Yang ketiga adalah kalau pasiennya sudah sulit untuk melakukan aktivitas tertentu. Misalnya berjalan jadi pincang, sulit naik tangga, atau berjalan harus dibantu orang. Ini mungkin sudah ada kelemahan pada otot-otot di kaki sehingga memang harus mulai kita periksa. Yang keempat adalah kalau misalnya ada riwayat penyakit serius seperti riwayat kanker, kemudian ada sebelumnya pernah menggunakan obat steroid dalam jangka waktu lama, kemudian ada gejala demam. Nah, ini juga penyakit-penyakit yang perlu kita waspadai sehingga harus diperiksa oleh dokter. Nah, mungkin Sobat Sehat RSCM di sini Dok, banyak yang takut nih untuk melakukan pemeriksaan. Bisa nih Dok kasih gambaran ke Sobat Sehat RSCM, pemeriksaan apa dan tindakan apa yang biasa dilakukan pada kasus-kasus seperti ini? Sobat Sehat RSCM tidak perlu takut. Pertama-tama, begitu Sobat Sehat RSCM datang ke dokter, tentu akan kita lakukan wawancara. Kita akan tanya mengenai keluhan pasiennya, kita akan tanya bagaimana bila ada trauma atau cedera, kita akan tanya bagaimana riwayat cederanya. Kita akan juga tanya apakah ada gejala-gejala saraf terjepit yang disebutkan tadi. Kemudian biasanya kita juga akan menanyakan aktivitas yang dikerjakan sehari-hari dan bagaimana posisi pasien saat bekerja, saat istirahat, dan sebagainya. Kemudian juga pasti ditanyakan sebelumnya Sobat Sehat RSCM ini punya gejala apa atau punya penyakit apa yang mendasari. Setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan. Biasanya nanti akan kita cek kekuatan kakinya, kekuatan tangannya, kemudian apakah pasiennya masih bisa melakukan gerakan pinggangnya normal. Setelah itu akan ditentukan apakah pasien membutuhkan pemeriksaan penunjang. Yang paling sering adalah pemeriksaan radiologi, ronsen biasanya disebut, dan pemeriksaan MRI. Jadi kedua pemeriksaan ini saling melengkapi dan biasanya pemeriksaan ini tujuannya berbeda. Pemeriksaan radiografi atau ronsen tujuannya untuk melihat kedudukan tulang belakang. Apakah misalnya tulang belakangnya ada yang bengkok, atau tulang belakangnya ada yang bergeser, atau ada yang patah, itu akan kelihatan dari pemeriksaan radiografi. Sedangkan untuk pemeriksaan MRI, itu dilakukan untuk menilai apakah ada saraf yang terjepit, apakah bantalnya ada yang sobek, apakah sendinya mengalami pengapuran yang berat, atau apakah ada misalnya penyakit-penyakit lain seperti infeksi atau tumor, itu akan terlihat lewat MRI. Dua pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang standar. Namun dokter juga kadang-kadang akan memeriksa pemeriksaan tambahan sesuai kebutuhan. Contohnya pada populasi yang usia lanjut atau yang sudah misalnya pada perempuan atau Sobat RSCM misalnya yang sudah yang perempuan yang tidak lagi mengalami datang bulan, kita akan meminta pemeriksaan disebut BMD. BMD adalah bone mineral densitometry atau pemeriksaan kepadatan tulang. Nah, ini bisa dilakukan di RSCM. Jadi dari situ akan kita lihat apakah pasiennya mungkin penyebab nyeri pinggangnya adalah karena osteoporosis atau tulang belakangnya atau tulang pinggangnya sudah keropos. Sehingga nanti bisa kita berikan pengobatan sehingga osteoporosisnya tertangani. Pemeriksaan-pemeriksaan ini akan dilakukan atas indikasi. Artinya kadang-kadang ada pasien yang sudah datang misalnya, "Dok, saya bawa MRI." Iya, tapi kita harus tahu dulu keluhannya apa, pemeriksaan bagaimana, apakah memang MRI ini sesuai untuk kondisi pasiennya gitu. Karena MRI sendiri kan ada beberapa jenis ya. Ada MRI yang dengan kontras, yang tanpa kontras, dan lain-lain. Jadi pemeriksaan penunjang saja sebenarnya tidak cukup. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya ke saya, "Dok, saya punya MRI seperti ini, saya harus apa?" Ya tidak semudah itu Ferguson. Jadi kita harus melihat dulu apa keluhan pasiennya, apa gejala pasiennya, bagaimana hasil pemeriksaannya, dan dikaitkan dengan MRI-nya. Karena kalau kita melakukan pemeriksaan ronsen atau MRI pada populasi yang lanjut, katakanlah di atas usia 50 tahun, maka hampir semuanya akan hasilnya abnormal atau tidak normal. Karena memang kan tulang bantalan mengalami penuaan. Jadi hasil pemeriksaan ronsen atau MRI saja tidak cukup tanpa wawancara dan pemeriksaan fisik yang tepat oleh dokter.
Jadi memang semuanya berdasarkan hasil pemeriksaan, dicari dulu diagnosanya hingga tepat. Jadi Sobat Sehat, jangan langsung berpikiran kalau kena saraf kejepit atau nyeri punggung bagian bawah ini langsung dioperasi ya. Enggak begitu. Dokter Andra, kapan nih dok, pasien dengan nyeri punggung bawah itu bisa dioperasi? Sebenarnya kalau misalnya untuk nyeri punggung bawah, kita jarang mengoperasi hanya dengan keluhan sakit pinggang ya. Kecuali tadi sakit pinggangnya ini non mekanik, artinya apakah ada infeksi, ada tumor, atau pasien punya osteoporosis atau penyakit yang berat lainnya. Tapi untuk nyeri pinggang mekanikal yang akibat bantalan, akibat tulangnya bergeser, biasanya kita lakukan operasi kalau sarafnya terjepit dan sarafnya terjepitnya berat. Artinya sudah jelas ada nyeri sampai ke kaki, disertai kebas, kesemutan, pasiennya sulit untuk berjalan, sulit untuk aktivitas. Dalam kondisi tersebut, biasanya pasien akan kita sarankan untuk operasi. Tapi yang paling wajib, atau harus dilakukan tindakan segera adalah pasien-pasien dengan sakit pinggang yang sampai tidak bisa bangun, kakinya melemah, dan ada gangguan buang air kecil atau buang air besar. Nah, pasien seperti ini jadi wajib dioperasi dan harus segera. Biasanya dalam kurang dari 48 jam. Karena kalau tidak, keluhannya akan jadi permanen. Jadi, sebagian besar tidak akan kita operasi. Tapi pada yang kasusnya sudah berat, apalagi yang sarafnya terjepit dan sarafnya terjepitnya berat, biasanya memang harus dilakukan tindakan segera. Nah, izin dok, berarti untuk pencegahannya nih dok, jadi biar Sobat Sehat tahu nih, bagaimana sih dok posisi duduk atau posisi cara mengangkat barang atau benda yang tepat, apalagi barang yang berat ya dok ya. Jadi kalau kita bicara mengenai postur pada saat aktivitas sehari-hari, kan ini saya agak menjauh sedikit dulu. Jadi kan kita menghabiskan harusnya 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk bekerja, sisanya kan aktivitas ya. Jadi yang pada saat bekerja paling banyak tuh kan posisi duduk. Jadi duduk itu posisinya harus tegak sebenarnya. Jadi ada yang teman-teman misalnya bekerja pakai laptop, Sobat Sehat RSCM yang bekerja pakai laptop, hati-hati. Karena laptop itu kan letaknya agak rendah ya. Jadi kita cenderung untuk nunduk lehernya. Kalau lehernya capek nunduk, nanti punggungnya yang jadi bongkok. Nah, itu harus dihindari gitu. Jadi rekomendasinya memang layar itu harus sejajar dengan mata kita, sehingga kita tidak bungkuk. Bahkan kalau misalnya layar sejajar dengan mata kita, bungkuk ini malah menjadi tidak enak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita duduk terlalu lama, memang rasanya pasti pegal. Untuk itu maka biasakan paling tidak 1 atau 2 jam sekali bangun, angkat tangan ke atas dan stretching sampai kita merasakan bahwa pinggang kita memang benar-benar tertarik. Kalau Sobat Sehat RSCM misalnya merasakan tidak nyaman, bisa dilakukan stretching dan bisa juga kalau boleh, misalnya di tempat kerjanya bisa ya, itu bisa rebahan atau malah beberapa tempat kerja tuh punya semacam pull up bar untuk gelantungan. Nah, gelantungan 30 detik saja itu dapat melakukan stretching pada bantalan dan otot pinggang secara adekuat sehingga biasanya pinggangnya menjadi tidak pegal. Itu stretching yang paling bagus di tempat kerja ya. Nah, yang kedua, posisi pada saat tidur. Pada saat tidur ini ada dua, mayoritas kan kita tidur antara kita tidur telentang atau kita miring ke salah satu sisi gitu ya. Pemilihan jenis kasur juga penting. Jadi untuk Sobat Sehat RSCM yang senangnya tidur miring, memang rekomendasinya kasurnya itu 1 step lebih soft gitu dibandingkan dengan yang tidur telentang. Karena kalau misalnya tidurnya miring dan terlalu keras, biasanya nanti bahu dan panggulnya menjadi sakit. Yang penting adalah pada saat tidur pastikan kasurnya tidak ambles. Nah, yang kedua adalah orang Indonesia itu punya kebiasaan kalau tidur miring itu meluk guling. Pada saat meluk guling, habis itu dia peluk gulingnya kemudian leher dan badannya meringkuk. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi bukan tidak boleh tidur miring. Tidur miring itu boleh, tapi jangan pakai meringkuk. Nah, kalau tidur telentang biasanya sih aman. Tapi memang tidur telentang itu supaya kasurnya nggak ambles, rekomendasinya 1 step lebih soft. Misalnya kalau beli kasur nih, buat Sobat RSCM yang lagi ada planning beli kasur misalnya, buat yang baru menikah atau baru mau punya anak, kasur buat yang tidur telentang itu biasanya kalau kasur ortopedi itu ya medium atau medium firm. Sementara kalau yang side sleeper yang suka tidurnya miring itu biasanya medium atau medium soft. Jadi 1 step lebih soft dibandingkan dengan yang suka tidur telentang. Dok, gimana kalau saya sama istri sukanya lain-lain? Ya boleh juga gitu. Tapi ya misalnya
pilih aja kasur medium kan. Kalau medium itu kan bisa untuk side sleeper, bisa untuk yang tidur terlentang, bebas gitu. Tapi pastikan bahwa kasurnya tidak ambles gitu. Kasurnya tidak ambles ya dok? Ya. Nah tadi untuk ngangkat barang, sebenarnya ngangkat barang itu boleh. Kalau sudah sakit pinggang, rekomendasi saya adalah mengangkat barang itu maksimal 10% berat badan. Jadi menanyakan berat badan ke perempuan tuh katanya nggak bagus ya. Tabu. Jadi sobat sehat RCM tahulah berat badannya berapa, nanti timbang sendiri lah ya. Kemudian tahulah berapa banyak boleh ngangkat barang. Yang kedua adalah selain berapa banyaknya, yang kedua posturnya harus benar. Nah itu dia dok. Nah untuk ngangkat barang yang baik dan benar, rekomendasinya adalah sebenarnya badannya tetap tegak, tapi lutut dan panggulnya nekuk. Jadi kita seperti jongkok. Tapi bukan jongkok orang Asia ya. Jongkok orang Asia itu kan lututnya ketemu dada. Seperti jongkok orang Eropa yang lututnya ngadep ke depan. Angkat barangnya, kemudian dengan lutut dan panggul baru kita berdiri. Kalau misalnya barang yang diangkat itu berat, ya berdua gitu. Jadi memang kadang-kadang hal-hal seperti ini nih yang suka bikin pasien jadi sakit pinggang. Dan sebenarnya bukan cuma barang. Yang paling sering itu justru misalnya ibu-ibu gendong anak, nenek-nenek gendong cucu. Gendong anak atau gendong cucu itu kan suatu hal yang menyenangkan. Jadi suka lupa. Langsung diangkat. Langsung diangkat sampai ke atas. Nah, abis itu baru merasa encok. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Maksudnya, atau gini, buat sobat sehat RCM juga nih, yang sering traveling, itu biasanya di pesawat ngangkat koper kabin ke atas. Nah, itu juga sering banget menjadi penyebab sakit pinggang. Apalagi ini kan kita baru selesai musim liburan nih. Ini biasanya banyak sekali ya keluhan-keluhan seperti ini karena ngangkat koper kabin gitu. Itulah sebabnya koper kabin ada batasannya gitu. Jadi sebaiknya jangan melewati batasan berat yang dikeluarkan oleh maskapai gitu. Atau saya biasanya ngangkat keril dok. Kalau di kereta saya suka naik kereta, saya bawa keril itu 25 liter. Posisi yang baik tuh gimana dok? Apa duduk dulu, baru saya lepas, baru diangkat? Baiknya sih memang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman yang bantu lebih bagus. Tapi kalau misalnya memang teman-teman ini misalnya mau duduk, lebih baik memang posisikan yang benar dulu, duduk dulu, carrier-nya di bawah, baru dengan posisi yang benar angkat carrier-nya ke atas. Gitu. Kalau perlu berdua, lebih baik kan perginya nggak sendiri kan. Nah lebih baik duduk dulu, taruh dulu carrier-nya di bawah, kemudian misalnya bareng sama teman untuk ngangkat ke atas. Gitu. Itu lebih aman daripada kita mencoba mengangkat sendiri dan malah jadi cedera. Dan tidak perlu buru-buru ya dok ya. Nggak usah santai buru-buru. aja. Nggak usah buru-buru. Mau kemana? Baik nih dok. Nah dok, untuk sobat sehat RCM yang sudah terlanjur dok kena saraf terjepit, olahraga apa yang sebenarnya dianjurkan dok? Baik, jadi untuk teman-teman yang atau sobat sehat RSCM yang sudah sakit pinggang, olahraga yang paling dianjurkan adalah berenang. Tapi berenang untuk sakit pinggang itu tidak bisa sembarang. Artinya gaya yang direkomendasikan itu adalah gaya kupu-kupu dan gaya bebas. Jadi buat teman-teman yang suka berenangnya gaya katak, diganti dulu ya. Jadi gaya kupu-kupu atau gaya bebas rekomendasinya 2 kali seminggu 30-45 menit. Nah, dok gimana kalau saya nggak bisa berenang? Ya nggak apa-apa, kan ini kita mau melatih pinggang. Jadi teman-teman di pinggir kolam saja, asal kakinya nendang-nendang udah kita anggap berenang. Yang penting jangan lupa 2 kali seminggu 30-45 menit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman juga bisa latihan, misalnya yang suka latihan jalan, silakan latihan jalan. Yang suka jogging, silakan latihan jogging. Yang teman-teman yang suka pilates, lanjutkan pilatesnya. Itu bagus untuk stretching, bagus untuk latihan juga. Yang harus saya tekankan adalah ada beberapa memang olahraga yang kalau orang sudah sakit pinggang tidak terlalu bagus untuk dikerjakan. Contohnya, teman-teman yang suka olahraga raket sebenarnya itu nggak terlalu bagus untuk sakit pinggang. Jadi misalnya bulu tangkis, itu pasti kita ngambil bola di bawah dan kita pasti akan bungkuk. Sebenarnya gerakan bungkuk itu kalau kita sudah sakit pinggang tuh dihindari. Jadi olahraga raket, tenis, bulu tangkis, paddle, pickleball, squash, itu pasti ada bungkuk ngambil bola di bawah. Iya dong. Iya, pasti. Jadi itu yang sebenarnya kita coba hindari. Dan olahraga-olahraga seperti ini memang kan hanya satu sisi saja. Jadi kan kita megang raketnya kan nggak 2 sisi. Jadi memang biasanya kiri kanan itu akan menjadi tidak seimbang dan biasanya akan sakit gitu. Yang kedua adalah bersepeda. Sepeda statis boleh.
yang dikhawatirkan kalau orang naik sepeda itu justru adalah kalau kita main sepeda di jalan itu kena lubang sama kena polusi tidur. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman atau sobat sehat RSCM ini bermasalah dan bermasalahnya di bantalan, maka begitu kena lubang sama polusi tidur, wah itu sakitnya luar biasa. Bahkan ada beberapa pasien yang datang karena habis naik motor misalnya, naik ojek online, dibonceng, kemudian driver ojolnya itu menghajar polusi tidur atau lubang. Abis itu berobat dia ke rumah sakit gitu. Jadi bisa segitunya untuk jadi hati-hati sekali ya dengan lubang dan dengan polusi tidur ini tadi. Waduh, sebegitu menyakitkan ya dok ya. Karena mungkin keras kali ya dok ya. Iya. Jadi langsung kena di punggung belakang ya. Nah dok, kita main sebentar boleh ya dok ya? Boleh. Oke, kita mau main mitos atau fakta. Yang pertama nih dok, nyeri punggung bawah hanya dialami oleh usia lanjut. Mitos atau fakta dok? Mitos. Oh, mitos. Tadi kita sudah bahas bahwa bisa kena pada yang muda juga, yang tua juga. Memang banyak yang tua, tapi yang muda sekarang ini dengan gaya hidup yang aktif maupun yang banyak kerja di depan layar itu sangat mungkin untuk terkena sakit pinggang. Jadi sobat sehat gak hanya yang tua aja, yang muda kita ini juga sangat rentan terkena saraf kejepit. Yang kedua dok, bila mengalami nyeri punggung bawah harusnya tidur di alas yang keras. Mitos atau fakta? Mitos juga ya dok ya. Jadi yang harus tidur di alas yang keras itu hanya yang bermasalah sakit pinggang akibat bantalan. Jadi untuk yang lain tidak keras pun tidak apa-apa. Cuman ingat pesan saya tadi, kalau bisa kasurnya jangan ambles. Jadi nggak perlu keras, karena kalau terlalu keras juga sakit ya. Tonjolan-tonjolan kita, tonjolan-tonjolan tulang kita juga akan jadi sakit, terutama yang badannya langsing. Jadi nggak perlu semuanya alas keras. Kalau misalnya tidak ada keluhan sakit pinggang, tidurlah di kasur yang nyaman. Yang penting jangan ambles dan posturnya benar. Posturnya harus benar. Baik. Yang ketiga dok, bed rest total adalah cara terbaik mengatasi nyeri punggung. Mitos atau fakta dok? Mitos. Jadi kalau memang lagi sakit, kita akan rekomendasikan pasien istirahat dulu. Tapi tidak boleh bed rest terlalu lama. Biasanya bed rest itu maksimal 3 hari. Untuk sakit pinggang yang berat ya. Setelah itu dalam 3 hari itu kita berharap pasiennya kita berikan obat, kita lakukan fisioterapi, kita pakaikan korset. Kita berharap dalam 3 hari itu pasien sudah bisa membaik dan sudah bisa mobilisasi, artinya bisa berdiri, bisa jalan. Walaupun mayoritas sakit pinggang itu biasanya akan mereda dalam waktu 3-4 minggu. Tapi kita tidak pengen pasien bed restnya lama-lama, karena nanti lama-lama pinggangnya akan jadi kaku dan ototnya melemah. Harus dilatih ya dok ya. Yes. Makanya tadi harus bergerak, olahraga juga tuh sobat sehat. Yang keempat dok, nyeri punggung bawah boleh dipijat. Mitos atau fakta dok? Sebenarnya fakta ya. Jadi boleh dipijat. Saya sendiri kalau sakit pinggang saya dipijat juga. Jadi yang tidak boleh itu bukan dipijatnya, tapi kita harus tahu mana yang boleh dipijat, mana yang tidak. Kalau tadi saya bilang kan di awal tadi kita membahas mengenai nyeri pinggang yang mekanik. Nyeri pinggang yang mekanik ini kalau mau dipijat sebenarnya boleh. Tapi nyeri pinggang yang non mekanik yang tadi yang nyeri pinggang pada saat istirahat, disertai demam, kemudian duduk diam atau berdiri sebentar tidak kuat, sebaiknya tidak dipijat. Jadi kalau nyeri pinggang mekanik boleh dipijat, nyeri pinggang non mekanik saran saya jangan dipijat. Dan kalau dipijat jangan dikeretek ya, gitu. Jadi dipijat boleh, dikeretek jangan, gitu. Jadi yang boleh adalah yang nyeri pinggang mekanik. Nyeri pinggang yang non mekanik tidak boleh dikeretek karena biasanya ada penyakit yang serius. Jadi apakah infeksi, tumor, osteoporosis dan sebagainya yang kalau dipijat atau dikeretek justru makin berat bukan makin ringan. Berarti akan lebih baik pemeriksaan dulu ya dok ya, Yes. biar tahu. Oke, yang terakhir dok, olahraga memperparah nyeri punggung. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Jadi kalau pasien dengan sakit punggung atau sobat sehat RSCM misalnya punya sakit punggung atau sakit pinggang, kita tetap akan menganjurkan untuk olahraga. Karena salah satu metode untuk mengatasi nyeri punggung bawah atau nyeri pinggang adalah dengan memperkuat otot-otot sekitar pinggang dan paha. Jadi kalau seperti itu maka kita harus memperkuat otot-ototnya, dan itu hanya bisa dikerjakan dengan exercise dan olahraga. Dokter, sebagai penutup nih dok, ada nggak dok pesan kepada sobat sehat RSCM agar tidak panik ketika sobat sehat RSCM ini mengalami nyeri punggung bawah? Baik, sobat sehat RSCM, jika mengalami nyeri punggung bawah, yang pertama kali harus dilakukan adalah
segera melakukan gerakan-gerakan untuk stretching. Jadi kalau misalnya Sobat Sehat RSCM sakit pinggang atau nyeri punggung bawah, segera tiduran atau rebahan, cari tempat yang nyaman, istirahatlah 15-30 menit. Kemudian bila memiliki obat nyeri, minum obat nyeri yang dipunyai. Jika nyeri tersebut tidak berkurang dan tidak dapat bangun, maka segeralah berobat ke dokter. Mayoritas pasien tidak membutuhkan operasi. Mayoritas pasien hanya membutuhkan penanganan awal berupa obat-obatan, fisioterapi, dan pemakaian korset. Yang paling penting adalah jika sudah mengalami nyeri punggung bawah atau sakit pinggang, ubahlah gaya hidup agar menjadi lebih sehat. Bisa dilakukan diet, exercise, maupun fisioterapi untuk memperbaiki nyeri punggung bawah dan agar dapat kembali beraktivitas dengan normal. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Andra atas penjelasan dan kesempatannya pada hari ini. Ya Sobat Sehat RSCM, ingat bahwa tidak semua nyeri punggung bawah adalah saraf kejepit. Segera konsultasikan ke dokter bila nyerinya menetap, menjalar ke kaki disertai dengan kelemahan atau gangguan buang air kecil maupun besar. Sampai jumpa pada podcast kesehatan RSCM berikutnya. Salam sehat.